Hari ini kita mau bahas salah satu handphone dengan chipset Snapdragon 8 Elite pertama yang lahir ke dunia. Ini dia, Xiaomi 15 Pro. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Yes, ini pesanan gua dari toko langganan biasa ya, Gondre Store sudah tiba. Sebenarnya udah dari kemarin sih, cuman gue baru sempet sekarang untuk bikin video first impressionnya. Jadi ini sebenarnya bukan unboxing lagi karena sudah gue pakai handphonenya. Kalau teman-teman beli ini, kita akan dapat ya. Pertama kita akan dapat casingnya, SIM ejector pasti. Nah casingnya kita dapat yang seperti ini ya. Terus ini kertas pelindung handphonenya, dan untuk chargernya kita dapat yang 90 watt dengan kabel USB A to USB C. Nah untuk handphonenya ternyata mirip, masih serupa seperti Xiaomi 14 Pro. Jadi bisa dibilang ini effortless ya buat ngedesainnya. Jadi masih pakai cetakan yang lama. Bahkan kalau gua lihat, kalau kita pegang, wow, masih sama. Ini adalah handphone premium, apalagi bagian tepiannya kalau kita ketuk, wah ini gila, solid banget, bener-bener berasa seperti sebuah handphone yang dirancang dengan sepenuh hati. BTW ini warnanya yang gue punya adalah warna hijau. Selain hijau ini ada warna hitam, terus ada warna putih, dan kalau nggak salah ada silver juga ya. IP rating juga masih ada, IP68. Dan secara keseluruhan sih feel megang handphone ini termasuk enak ya, nggak terlalu kegedean banget tapi nggak kecil. Dan juga dia punya bagian belakang, karena ini kaca jadi otomatis terasa licin. Nah nggak pakai berlama-lama, jadi langsung aja gua sudah nyalain handphonenya. Nah teman-teman bisa lihat ya penampakan layarnya seperti ini. Dimensinya pun masih sama di 6,73 inci. Dan layarnya ini kualitas flagship Xiaomi. Ini berkali-kali gue setiap bahas flagshipnya Xiaomi, gue bilang ini salah satu yang paling gue suka. Kenapa? Karena selain berani ngasih brightness tinggi, dia juga punya Dolby Vision. Nah ini yang jarang ada di handphone-handphone lain ya. Terus resolusinya bisa kita ganti mau Full HD Plus atau WQHD Plus. Yang gue juga suka adalah color skemanya di sini. Selain original color Pro, ada pilihan Vivid, Saturated atau Advance. Nah Advance ini kita bisa pilih original, P3 atau sRGB. Oke lanjut lagi, kita mau cek untuk OS-nya. Ya dia udah pakai Xiaomi HyperOS versi 2 dengan versi Android-nya Android 15 dengan security update-nya di bulan Oktober. Jadi ini termasuk up to date ya, udah HyperOS 2.0, Android-nya udah versi 15, terus security update-nya juga udah bulan Oktober. Nah sekarang kita mau lihat Antutu benchmark. Nah ini skornya ya, langsung tersaji 2.300.000 sekian dengan CPU score 500 ribuan dan GPU score 1.046.000. Nah ini skor mengingatkan gua akan skor yang kemarin gua dapat di Oppo Find X8 Pro, terus juga di Vivo X200 Pro yang mini. Nah itu pakai Dimensity 9400. Jadi Snapdragon 8 Elite ini bisa kita katakan adalah chipset yang sekelas dengan Dimensity 9400 karena skornya itu mirip 2,3 jutaan. Cuma bedanya adalah ketika gua jalanin 3D Mark dari sekitar 4 kali percobaan itu selalu gagal, padahal gua pakai di ambience suhu ruangan itu 26 derajat ya, nggak panas-panas amat. Sekitar loop ke 13 atau 14 itu udah overheat, dan ini gua ada screenshotnya ya biar teman-teman percaya. Tuh kayak gini langsung device overheated. Nah ini gua nggak tahu apakah karena sistem pendingin dari Xiaomi yang kurang optimal atau dari Xiaomi yang versi China ini memang ngelepas alias tidak ngelimit. Jadi dilepas gitu aja performanya, jadi suhunya mau naik mau tinggi bodo amat, jadi dibiarin aja otomatis dia jadi overheat kayak gini. Dan untuk memastikan itu kita mesti tunggu update lagi ke depannya, dan juga kita mesti nunggu juga versi global sih. Biasanya kalau versi global itu sudah lebih aman. Dan satu yang sangat-sangat gua amaze ya, peningkatan dibanding Xiaomi 14 Pro adalah baterai. Dengan dimensi yang sebenarnya mirip nih, hampir sama 11-12, tapi baterainya ningkat loh. Dia sekarang 6100
Jadi teknologi yang dipakai itu bukan lithium polimer lagi, tapi sudah pakai silikon karbon seperti flagship buatan China yang lain ya. Di handphone tipis mereka bisa kasih baterai yang gede, bayangin ya. Di body yang kayak gini bisa ngasih 6100, luar biasa. Dan biar aman, memang ada penurunan. Tadinya 14 Pro itu ngecasnya 120 watt, tapi sekarang diturunin jadi 90 watt, nggak masalah. 90 watt juga masih enak, masih kenceng. Selanjutnya kita cobain speakernya. Ini sebenarnya udah pasti stereo ya, secara ini flagship, tapi biar lebih enak kita cobain aja nyetel musik. Bagus sih, suaranya jernih banget dan detail ya. Terus tingkat kelantangan juga bagus. Kalian deh kita coba ukur berapa desibel sih speakernya. Oke, jadi untuk desibelnya dia nyampe angka tertingginya itu 90 desibel, yang mana itu udah termasuk tinggi karena biasanya rata-rata itu ada di angka 85, 87, 88, tapi ini bisa nyampe 90 desibel. Jadi speakernya ini kencang, detail, dan juga berkualitas. Nah, satu lagi yang pasti harus banget dibahas adalah setup kameranya. Jadi Xiaomi 15 Pro ini masih mengandalkan 3 kamera seperti halnya di 14 Pro. Resolusinya juga masih sama, 50 megapiksel wide, 50 megapiksel tele, dan 50 megapiksel ultra wide. Yang membedakan di telenya, periskopnya ini sekarang dia 5 kali optical zoom, sementara di 14 Pro itu 3,2 kali optical zoom. Interface kameranya seperti biasa ya, kalau pertama kali kita wajib milih mau style Leica yang fresh and vibrant atau natural and realistic. Kalau mau lebih Leica banget ya natural and realistic pilihnya ya, yang Leica autentik. Tapi kalau pengen yang kekinian, yang warnanya lebih cerah, lebih vivid, pakai yang Leica Vibrant. Nah, gue pakai yang Leica Vibrant aja ya. Sebenarnya kalau gue sendiri gue suka yang autentik. Nah, sekarang kita akan lihat ya interface kameranya. Di sini kita dapat pilihan lensanya ultrawide 0,6 kali, lensa 1 kali atau 28 mm, bisa kita tap ganti ke 1,5 kali atau 35 mm. Terus lensa 2 kali, ini digital zoom. Nah, 5 kali ini yang optical zoom, dan juga ada toggle untuk 10 kali, dan maksimumnya dia sampai dengan 120 kali zoom ya. Nah, selain di mode foto, kita juga punya mode fast shot. Nah, ini kita bisa pilih-pilih lensanya juga ya, 23, 28, 35, 50, 75 atau 135 mm focal lengthnya. Fast shot ini biasa kita akan pakai untuk motret yang bergerak cepat kayak anak-anak atau kejadian-kejadian cepat atau olahraga, momen kayak gitu. Di mode portrait kita bisa pilih ya, mau Leica Portrait atau Master Portrait. Ini juga sama, focal lengthnya bisa kita ganti-ganti 23, 50, 23, 35, 50, 75 atau 120 mm. Ada mode-mode more yang lain di sini, ada night, ada mode full resolusi 50 megapiksel, panorama, movie, slow mo, dual video, time lapse. Shutter lag-nya, oi, ngeri. Udah tidak ada ngelek-ngeleknya, dan hasilnya juga mantep banget. Nah, di videonya sama ya, pilihan lensanya seperti kita motret. Resolusinya bisa sampai 8K 30 fps nih ya. Tapi kalau kita mau pakai steady video itu kita bisa sampai dengan Full HD 30 fps aja, sayang banget. Atau steady video pro itu juga sama ya, mentok di Full HD 30 fps aja. Tapi harusnya tanpa steady video pun kita matiin aja dengan OIS bawaannya aja, itu hasilnya sudah oke. Dan untuk 4K kita bisa rekam sampai dengan 60 fps. Dan jangan lupa yang juga tidak kalah menarik dari flagship buatan China sekarang ini adalah lensa telenya itu bagus buat foto makro. Jadi istilahnya tele makro nih, kita coba ya. Hasilnya itu bener-bener gurih sekali bokehnya, makronya gitu ya. Ya, bagian belakangnya blurnya natural.
objek di foreground itu kelihatan detail. Dan untuk kamera depan kita masih punya resolusi 32 megapiksel yang sama seperti di 14 Pro. Kita bisa merekam dengan resolusi bisa 4K 60. Ini rekaman dari kamera depan Xiaomi 15 Pro 4K 60, dan dari viewfinder gue ngeliatnya ini sih cukup stabil dan dynamic range-nya ini luar biasa loh. Ini pas banget ya, langitnya lagi mentereng. Ih, cakep. Kita coba lari kecil. Nah, gimana hasilnya? Oke, gua rasa segitu aja buat impresi awal gua untuk Xiaomi 15 Pro. Ini adalah handphone yang versi China, belum rilis secara global. Ya, intinya gua berharap semoga handphone ini masuk resmi ke Indonesia. Tapi kalau teman-teman nggak sabar nungguin kapan sih, belum tahu masuk apa enggaknya, tapi udah ada duitnya pengen buru-buru beli, silahkan intip link di deskripsi video ini karena gua menaruh racun di situ. Terima kasih.